Nancy, apa kabar? Baik Kak, enaknya aku panggil apa nih Kak? Kak aja nggak apa-apa. Sari, oke ya Kak? Oke. Boleh Kak Sari. Gimana nih kabar Kak Sari malam hari ini? Sehat? Baik, sehat. Untungnya Oke. masih sehat sampai detik ini ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Saya sedikit apa ya, sedikit informasi dulu ya. Saya settingnya agak berbeda, ada di dalam mobil gitu ya. Tapi semoga sinyalnya bagus dan apa cahayanya cukup ya, Nancy dan teman-teman. Oh iya ngomong-ngomong nih Kak, Kak Sari lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Iya, kebetulan tadi saya habis handle klien ya dan cukup eh, lama, jadi waktunya agak mepet. Jadi sekarang makanya tadi saya bilang terpaksa saya harus siarannya bareng siaran psikologinya di dalam mobil gitu. Jadi karena agak overtime, jadinya harap dimaklumi ya teman-teman ya. Sibukannya itu Oke. handle klien, kemudian psikoterapi, konseling, psikotes, assessment, seputar kesehatan mental. Seperti Wah, itu. kayaknya sibuk banget nih ya Kak. Keren banget nih, tetap Nah, produktif walaupun masa pandemi nih Kak. amin. Oke, sebelum Amin. kita ngebahas topik kita malam hari ini, aku bakal ngebacain CV dari Kak Sari dulu nih Kak. Boleh. Oke. Beliau bernama lengkap Anastasia Sari Dewi, tempat tanggal lahir di Jakarta 20 April 1990. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang dan merupakan magister profesi psikologi klinis dewasa Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang. Untuk karir, beliau pernah menjadi Business Development Associate di Citibank NA Semarang pada tahun 2012, lalu psikolog dan certified assessor untuk assessment center di BPK Penabur, Jakarta pada tahun 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir, beliau merupakan Deputi Kepala Kantor Pusat Yayasan BPK Penabur yang merangkap sebagai Kepala Bagian SDM untuk Yayasan BPK Penabur se-Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Wah, keren banget nih, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin langsung aja ya Kak kita ngebahas topik kita malam hari ini yaitu tentang self efficacy nih Kak. Sebelumnya Kak Iya, Sari udah siap belum ngebahas materi malam hari ini? siap dong. Oke. Sudah Nah, buat siap. sebelumnya buat teman-teman Zigizen kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya, jangan malu-malu. Oke. Aku mau nanya nih Kak, pertama apa sih Kak yang dimaksud dengan self efficacy dan dari sudut pandang psikologi self efficacy itu seperti apa ya Kak? Oke. Ini topiknya nih menarik ya, self efficacy. Kaitannya itu lebih ke, kalau bahasa mudahnya adalah lebih ke keyakinan diri sih. Tentang diri sendiri ini nih sebenarnya bisa atau enggak. Ya, punya kemampuan atau enggak. Mantep enggak gitu ya bahasanya. Mantep enggak nih dengan kemampuan diri sendiri dalam menjalani sesuatu atau mau mengambil satu keputusan. Jadi self efficacy lebih ke arah situ gitu, istilah populernya atau istilah kerennya self efficacy, tapi lebih ke bahasa mudahnya adalah kemantapan kita dalam menjalani sesuatu. Nah, kalau dalam psikologi tentu saja ini penting ya, karena siapa lagi yang bisa memotivasi kita kalau bukan diri kita sendiri ya. Dimana di luar itu ada banyak kritikan, ada banyak komentar, ada banyak persaingan gitu. Kalau mantepnya nggak diasah dari dalam sejak dini, nah ini yang repot, nantinya kena gesekan sedikit tumbang, kena gesekan sedikit eh, loyo gitu ya, berhenti atau takut, ragu-ragu. Nah, jadi secara psikologi self efficacy ini penting kaitannya untuk itu, untuk tetap bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, beradaptasi dengan semua hal yang baru ya, setiap tahun, setiap hari bahkan kita mungkin akan melihat sesuatu yang baru, entah itu porsi kecil maupun porsi besar. Seperti itu Nancy dan teman-teman ya, kaitannya self efficacy. Apa artinya dan kenapa itu penting? Oke, berarti ya self efficacy ini secara singkatnya kayak keyakinan terhadap diri sendiri ya Kak. Betul, Suka betul. banget. Aku suka banget tuh kata-kata tadi siapa lagi yang bisa yakini diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri gitu ya kan Kak.
Kalau dari teori nih, saya tambahin, Nen. Kalau tadi secara bahasa mudahnya, tapi kita mungkin kalau bagi yang suka baca-baca gitu ya, ada banyak teori dari psikolog-psikolog yang terkenal zaman dulu gitu ya, senior zaman dulu kalalah populer gitu. Self efficacy itu sering dikaitkan dengan Albert Bandura. Mungkin pernah ada yang baca ya. Kaitannya kalau dari Albert Bandura dia mengartikan atau mendefinisikan bahwa self efficacy itu adalah percaya diri bahwa dia akan sukses. Ya, jadi seperti itu. PD sukses nih pasti gitu ya. PD pasti berhasil, pasti bisa gitu. Nah, kalau ada lagi salah satu psikolog yang juga eh, terkenal gitu ya, Santrok itu mengatakan bahwa ini bukan masalah sukses apa enggaknya ya, tapi beliefnya dulu, kepercayaan dulu bahwa punya skill dan nanti bisa untuk menanganinya atau menghadapinya. Perkara sukses atau enggak itu belakangan gitu. Tapi dari dua statement ini kan kita bisa lihat ya, kuncinya itu sama-sama kemantapan. Nah, ini yang mungkin bisa kita pahami dari self efficacy. Oke. Eh, Lanjut pertanyaan selanjutnya, Kak. Gimana sih, Kak, cara Mm-mm. meningkatkan self efficacy itu sendiri? Mm-mm. Nah, kalau meningkatkan ya, meningkatkan ini ada banyak hal. Self efficacy itu kaitannya itu ada 4 kunci utama kaitannya di self efficacy. Yang pertama, eh, dia harus punya kemampuan untuk menganalisa dulu dari 4 faktor yang ada. Ya, yang pertama itu adalah pengalaman, pengalaman dia sendiri dan itu menjadi belief bagi dia. Ya, dia ini punya kemampuan sampai mana, pengalaman dia sebelumnya seperti apa, dia pernah gagal atau enggak, dia pernah berhasil apa enggak, itu terekam di memori. Ya, kalau kita ngomongin psikologi, ini kaitannya dengan kinerja otak. Ya, kalau saya karena saya basicnya adalah psikologi klinis dewasa, jadi saya percaya bahwa perasaan kita, emosi kita, ya, bahkan motivasi, emosi, perasaan, pikiran, ya, nekat nggak nekatnya kita itu semuanya ada sedikit banyak kaitannya dengan memori. Ya, trauma apa tidak juga termasuk. Jadi self efficacy juga bersinggungan dengan faktor itu, pengalaman pribadi. Yang kedua adalah pengalaman dari dia mengobservasi ya di sekitarnya. Dia belajar dari orang-orang di sekitarnya. Oh, kalau seperti ini bisa berhasil, kalau dia begini gagal, dia begini eh, dia yang begitu saja bisa berhasil, kenapa saya enggak? Nah, ini juga salah satu faktor yang banyak orang mungkin milikin. Ya, dia akan membandingkan secara tidak langsung dirinya dengan orang lain sedikit banyak. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga kita ngomonginnya pendapat orang lain. Nah, pendapat orang lain itu juga berpengaruh terhadap self efficacy seseorang. Apakah dia biasa di label sebagai seseorang yang berani, yang mampu, ya, yang hebat, yang pintar, atau dia terbiasa di label sebagai orang yang gagal, atau dikecilkan, atau disepelekan, atau dibilang itu akan sulit lah dan lain sebagainya. Itu nanti sedikit banyak berpengaruh terhadap self efficacy, ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat kaitannya baru tentang kepribadian. Nah, dari teori-teori banyak hal dan juga dari observasi dan kisah nyata pun ya, faktor itu berpengaruh. Yang keempat adalah keadaan psikologis. Tipe kepribadian orang itu berpengaruh. Dia pencemas kah? Dia orang yang kompulsif kah? Dia orang yang paranoid kah? Dia orang yang eh, impulsif kah? Ya, itu juga pengaruh. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti itu nanti berpengaruh terhadap self efficacy. Jadi yang pertama pengalaman pribadi, pengalaman yang menetap, ya. Yang kedua, pengalaman dari hasil observasi dia terhadap orang lain. Yang ketiga adalah pendapat orang lain. Dan yang keempat adalah keadaan psikologis. Sehingga kalau ditanya gimana cara ningkatin itu semua, nah kalau saya boleh saran, yang pertama kenalin dulu deh, ya, kelebihan dan kelemahanmu. Flashback lagi, ingat lagi, kamu itu punya potensi di mana, ya, punya kelebihan di mana. Kalau nggak bisa ketemu sendiri, lakuin tes, ya, tes potensi, psikotes, ya, tes-tes apapun lah, banyak sekarang, ya, dibantu supaya kamu bisa dapat mengenali itu. Itu saran yang pertama. Saran yang kedua untuk meningkatkannya, mulai dengan target-target yang masuk akal, ya, yang bisa kamu jalanin step by stepnya. Oke, untuk punya goal yang
besar ya, big dream-nya itu, big picture-nya punya boleh, tapi coba direalisasikan juga dengan step-stepnya lalu apa saja gitu ya, supaya bisa sedikit demi sedikit itu ada achievement-achievement yang tetap dijalanin gitu ya. Itu masukan yang kedua, Nen. Yang ketiga, belajar juga dari orang lain ya, karena pengalaman dari observasi dan melihat dari orang lain itu nggak cuma membandingkan, tapi kalau memang ternyata ada hal yang kita sebenarnya mau tuju atau kita harus kerjakan tapi tidak mampu, jangan ragu untuk tanya orang lain. Karena hidup kan belajar ya. Hidup itu belajar terus sih. Jadi it's okay untuk belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman mereka maupun secara langsung skill atau bahkan pengalaman hidup orang pun itu boleh untuk kita pelajarin. Bagaimana dia bangkit, bagaimana dia punya coping stress seperti apa, mungkin kita bisa coba gitu ya. Itu yang saran selanjutnya. Udah tiga tuh. Yang keempat, saya sarankan untuk menghindari toxic person. Ingat, tadi pendapat orang lain berpengaruh terhadap self-efficacy. Sehingga hindarilah orang-orang yang toxic. Karena toxic itu yang seperti apa yang kita hindarin? Yang mengecilkan mimpimu, ya. Yang memberikanmu masukan, tapi bukan poinnya yang diserang, atau poin diskusinya, poin materinya, topiknya, bukan itu yang dia kritik atau dia sanggah, melainkan secara subjektif diri kamu yang dia kritik ya. Nah, ini yang kita hindarin semacam itu. Jadi saran saya hindari toxic person juga, kemudian eh, lihat juga kritik itu dengan baik ya. Bukan berarti menolak kritik atau tidak mendengarkan pendapat orang, tapi selama yang dikritik atau yang masukan yang kamu terima itu sifatnya objektif, ya, itu ditampung gitu. Kalau subjektif, ya saya rasa nggak perlu ya, gitu. Nggak perlu yang terlalu dalam dibawa ke perasaan. Contoh, misalkan kamu orangnya hmm, nggak teliti nih, misalkan ya orangnya agak gerubak-gerubuk gitu ya, sembrono, lupaan, naruh barang gitu ya. Terus kamu dapat tantangan mau kerja sebagai, oh Nancy kok ketawa? Saya, Soalnya saya orangnya kayaknya kayak gitu, Kak. oh kamu kayak gitu ya. Ini contoh ya. Misalkan Iya. gerubak-gerubuk gitu ya, orangnya apa, sembrono gitu ya. Orangnya lupaan gitu ya, nggak teliti gitu. Nah, dia ada tawaran kerjaan untuk katakanlah akuntan gitu ya. Which is itu harus bermain dengan data, harus detail, harus rapi, harus nggak boleh ada selisih gitu ya. Nah, kalau seperti itu, kritikan seperti apa sih yang misalkan bisa kita terima? Misalkan kritikan, oh ya, pekerjaannya itu ABCDE, kekuranganmu di ABCDE. Gimana kalau misalkan kamu melakukan pengembangan diri dulu? Nah, ini kan kritik yang membangun ya. Tapi akan beda kalau misalkan, udahlah kamu nggak akan mungkin bisa, kamu kan ABCDE. Ya, kerjaannya butuh yang seperti itu. Kamu pasti akan gagal lah, udah kamu nggak bisa, nggak mungkin nggak. Nah, ini udah sifatnya menyerang secara personal. Jadi, saya minta atau saya sarankan untuk lebih selektif dalam menerima satu masukan. Gitu. Kalau nggak ada solusinya, nggak ada ujungnya, ya, nggak ada konklusinya, lebih baik nggak usah di terus-teruskan. Nanti yang ada malah self-efficacy-nya makin turun. Gitu. Itu saran saya, Nancy. Oke, berarti cara untuk meningkatkan self efficacy ini sendiri yaitu pertama kita harus buat target, kenal, lalu yang kedua kenali diri Mm-mm. sendiri, ketiga kita belajar dari orang Mm-mm. lain, dan yang terakhir kita harus hindari hubungan yang toksik ya Kak, benar kan Kak? Betul, Dan betul. Kalau perlu untuk self-talk, lakukan self-talk ya. Karena tadi, kamu yang bisa memantapkan dirimu, memotivasi kamu tuh kamu sendiri. benar Gitu. benar banget tuh Kak. Kadang tuh susah juga Kak kita keluar dari lingkungan yang toksik gitu Kak, karena walaupun toksik itu kadang kayak bikin senang gitu. Kenapa ya orang-orang susah keluar dari lingkungan yang toksik nih Kak? Mm-mm, mm-mm. Itu yang harus lebih berani lah. Karena self-efficacy ini nggak cuma sekedar percaya diri ya. Ini nggak cuma, it's not about
pede atau enggak gitu, confidence or not, tapi ini juga tentang awareness. Jadi kamu nggak boleh cuma sekedar pede, kamu harus juga menganalisa, ya. Ingat tadi pengalaman pribadi itu termasuk di dalamnya adalah kemampuan menganalisa dari pengalaman sebelumnya. Kurangnya di mana, sudah bagusnya di mana, yang harus ditambahkan apa. Nah, ini yang kamu harus analisa dan develop terus, dikembangkan terus gitu. Supaya self efficacy-nya juga makin meningkat. Evaluasi diri lah itu yang highlight dari self efficacy. Oke. Hmm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ya. Setahu aku nih, Kak, kan ada self efficacy itu ada yang kuat dan ada yang lemah ya. Nah, apa sih Mm-mm. perbedaan dari self efficacy yang kuat dan yang lemah ini, Kak? Oke. Kalau dia self efficacy-nya kuat ya, biasanya dia mampu untuk atau berani untuk mengambil keputusan. Ya, dia mampu mempertimbangkan, menganalisa sendiri kayak tadi, kemampuan dia mengaitkan berbagai faktor itu kuat dan cepat ya, sehingga dia ngambil keputusan juga berani. Dia tahu sejauh mana daya tahannya dia, tanggung jawabnya dia terhadap keputusan yang dia ambil, sehingga relatif atau boleh dikatakan relatif lebih berani mengambil keputusan. Kemudian orang-orang dengan self efficacy yang juga tinggi ya itu cenderung lebih ulet ya, tidak mudah menyerah saat dia menghadapi satu kesulitan dalam tugasnya, dalam pekerjaannya, itu cenderung dia lebih ulet gitu. Karena dia di awal waktu dia start mulai itu dia selalu tanamkan di kepala bahwa ini gue harusnya bisa sih ya, harusnya gue bisa gitu. Dan orang lain juga ada yang bisa gitu. Pasti sedikit banyak dia juga ada lihat contoh lah ya. Sehingga dia akan memacu dirinya untuk lebih bisa. Cenderung nggak gampang patah di tengah jalan. Itu ciri-ciri kalau self efficacy-nya tinggi. Tentu saja kalau ngomongin self efficacy rendah itu kebalikannya ya. Berarti dia cenderung mudah stop gitu di tengah jalan. Kemudian kalau sudah self efficacy-nya tinggi, cenderung dia punya self esteem yang juga uh, tinggi ya, confidence lah, confidence yang juga tinggi. Dia mampu memperkenalkan dirinya dengan segala, dia mengenal dirinya, kelebihan dan kelemahannya, gitu kan ya. Dia juga bisa menceritakan mimpinya, gitu ya, tujuan-tujuannya. Kalau punya satu konsep tuh dia bisa uh, kelihatan lah, berbinar-binar menceritakan bla 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 bla. Nah, itu punya self efficacy yang juga tinggi. Dia terima akan tantangan, suka dengan hal-hal yang baru, gitu. Jadi mungkin kesannya akan haus akan tantangan mungkin, tapi kalau sebenarnya untuk development itu bagus, gitu. Kamu yang mana, Nen? Sih? Nah, kalau aku kayaknya yang di tengah-tengah deh, Kak. Ada nggak sih Hmm. kayak yang di tengah-tengah? Soalnya kadang aku kayak optimis gitu orangnya, aku bisa begini-gini, Mm-mm. kayak Mm-mm. tertantang untuk ngelakuin ini. Cuman kadang aku kayak nggak pede, terlalu takut, nggak percaya Hmm. pokoknya sama diri sendiri. Kalau kayak gitu gimana tuh, Kak? Ah ya, nggak apa-apa kan proses ya, Nancy. Kita nggak perlu kecil hati lah, apalagi usia masih muda. Ya, pengalaman Hmm. pribadinya atau pengalaman menetapnya mungkin belum terlalu banyak. Ya, kan tadi kita ada 4 faktor tuh. Jadi ditambahin aja terus pengalaman di sininya. Karena dengan begitu akan makin mengenal diri, makin mengenal kelebihan kelemahan, sehingga makin lama seiring usia bertambah juga kamu punya satu, semakin kenal diri kamu, self efficacy juga akan semakin meningkat gitu. Jadi jangan kecil hati gitu. Pasti itu nanti akan makin lama makin mateng kok. Berarti kita harus banyak nge-explore diri juga ya, Kak. Iya, mungkin ibaratnya kalau kita belum pernah eh ini kaitannya jam terbang juga sih gitu ya. Dalam arti jam terbang apakah harus sudah harus tua dulu nih untuk punya self efficacy yang tinggi, belum tentu. Ya, tapi saat menjalani sesuatu kalau apa mampu ya, aware, peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, kemampuan analisanya juga, kepekaannya terus dia lihat, terbuka juga akan masukan ya dan kritikan, itu akan menambah banyak pengalaman, jadi self efficacy-nya akan makin terbentuk gitu. Masalahnya tantangannya sih kalau saya saat ini hadapin ya, kalau di klien-klien, saya nggak tahu teman-teman yang ada di sini relate atau tidak, Nancy relate atau tidak, pengalaman untuk mengobservasi orang
itu seringkali bukannya memotivasi diri sendiri atau menjadi acuan, tapi justru membuat diri makin lebih kecil lagi. Nah, ini yang repot. Kok dia bisa ya, aku nggak bisa gitu. Beda dengan, wah dia bisa nih, aku juga harus bisa. Nah, itu beda. Ya, yang ada nih, kok dia bisa, aku nggak bisa ya. Nah, ini yang repot. Kok dia udah sampai situ, aku masih sampai sini. Nah, proses mengobservasi orang lain itu kalau modelnya begitu nanti yang ada tambah lama tambah loyo. Jadi lebih baik kenapa dia bisa, apa yang dia lakukan itu yang lebih dicari sih. Begitu. Oke. Kalau aku juga kadang suka gitu sih Kak. Kayak Apa? kenapa sih dia bisa, aku nggak bisa gitu. Terus ujungnya jadi insecure sendiri. Sering sih terjadi Hmm, gitu. iya, Jadi karena gimana mungkin Kak belum dengan kenal diri sendiri ya. iya benar. Karena mungkin belum kenal diri sendiri, maunya kemana, kelebihan kelemahannya apa, passionnya apa, seleranya apa, minatnya di mana. Jadinya setiap kali ada orang yang berhasil, kita merasa kok saya enggak ya, gitu. Padahal sebenarnya kalau disuruh ngelakuin hal yang sama, belum tentu suka, gitu. Nah, tapi beda kalau saat sudah tahu arahnya mau kemana. Saat itu tidak sesuai dengan kamu ya, mungkin nggak akan terlalu begitu mengganggu apa yang dia capai. Seperti itu. Oke. Aku mau pertanyaan selanjutnya Kak. Apa saja sih Kak dampak jika memiliki self efficacy yang terlalu rendah atau terlalu tinggi nih Kak? Oke, kalau terlalu tinggi eh, dan tidak diimbangi dengan kemampuan analisa yang matang gitu ya, dan tidak dilalui oleh pertimbangan yang matang, dan tidak mempertimbangkan juga pendapat serta masukan orang lain gitu ya, yang sifatnya membangun, dikhawatirkan nanti jadinya terobos terus gitu ya, self efficacy yang terlalu tinggi. Tapi sebenarnya self efficacy yang terlalu tinggi pun juga kita nggak bisa tetap lebih tetap lebih mending sih. Tapi ya sebenarnya semua yang berlebihan tidak baik, yang terlalu rendah juga nggak baik sih. Saya nggak bisa bilang itu akan bagus apa tidak, tapi dampaknya seperti itu ya. Jadinya mau dikasih tahu untuk stop stop gitu, nggak, terus 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 diterobos terus, tahu-tahu rugi gitu ya, tahu-tahu fail, tahu-tahu kecewa, tahu-tahu menyesal gitu. Itu mungkin bisa terjadi sehingga bagian empat faktor tadi harus tetap dipertimbangkan untuk orang-orang dengan self efficacy yang sangat tinggi. Kalau self efficacy-nya terlalu rendah, di sini akan ada banyak dampak nih, ya. Dia sudah nggak yakin sama dirinya sendiri, merasa dirinya kecil. Kalau sudah merasa dirinya kecil, dia sebel sama dirinya sendiri, ya. Self love-nya hilang, self confidence-nya hilang, self esteem-nya turun. Kemudian yang terjadi apa? Dia makin tidak produktif. Kalau sudah tidak produktif, bisa juga nggak dipercaya orang lain. Karena orang kalau tanya, kamu bisa apa enggak? Kamu mau apa enggak? Dia sendiri nggak bisa jawab. Sehingga dia akan kehilangan banyak kesempatan. Itu kalau yang self-efficacy-nya terlalu rendah. Self-efficacy yang terlalu tinggi, kalau tidak disertai dengan tanggung jawab atas apa yang dia katakan, dia komitmenkan, itu juga bisa kehilangan kepercayaan orang. Jadi make sure untuk ada tanggung jawab untuk orang-orang yang tadi self-efficacy-nya tinggi. Gitu. Jadi dampaknya seperti itu, Nancy. Kaitannya kecemasan, orang dengan self-efficacy yang rendah ya, itu ada kecenderungan nanti dia seringkali mengalami kecemasan. Karena selalu akan mempertanyakan, kok aku begini ya? Kok aku gini-gini aja ya? Kok aku nggak pernah bisa nyoba sesuatu yang baru ya? Saat mau mencoba sesuatu yang baru, nanti kalau misalkan gagal gimana ya? Nanti kalau misalkan diketawain orang, diomongin orang gimana ya? Gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya ini udah gagal duluan gitu. Dia nggak yakin gitu loh dengan dirinya. Bayangannya dia tuh yang akan failed ya, failure lah dalam segala urusannya. Nah, ini yang bisa menimbulkan sampai ke nanti kecemasan dan lain-lain. Seperti itu. Tapi bukan berarti kecemasan selalu disebabkan oleh self efficacy ya. Tapi self efficacy bisa mengarah ke situ. Ya, kecemasan tuh sebabnya ada banyak. Seperti itu, Nancy. Berarti terlalu rendah atau terlalu tinggi itu nggak bagus ya Kak. Harus ada di tengah-tengah Iya, nggak bagus. betul, betul. Kalau di psikologi memang yang bagus itu tidak terlalu
tidak terlalu introvert juga tidak terlalu ekstrovert ya. Tidak terlalu fokus dengan diri sendiri, tidak terlalu fokus dengan orang lain. Semuanya harus balance di tengah-tengah. Andaikan porsinya pun 60-40, it's okay gitu. Tapi 50-50 oke gitu. Tapi jangan sampai 90-10 ya, atau bahkan yang satunya 0, satunya 100%. Nah, ini yang repot nanti. Jadinya dalam fungsi sehariannya, fungsi sosialnya, fungsi pekerjaannya, termasuk nilai dirinya dia sendiri nanti akan kurang optimal gitu. Betul, nggak boleh terlalu kiri, nggak boleh terlalu kanan. Itu yang dikatakan kesehatan mental yang baik. Kalau misalnya nih Kak, self efficacy seorang itu terlalu tinggi, ya itu kenapa ya Kak? Penyebabnya itu apa? Atau karena faktor lingkungan atau gimana tuh Kak? Kalau ngomongin faktor, kita nyebutnya kalau di psikologi seringkali mengacunya pada psikososial ya, banyak faktor. Pola asuh iya, mencontoh orang lain, orang tua iya, ya kesempatan yang ada juga iya. Kemudian privilege yang dia punya juga bisa jadi gitu ya. Pendidikan juga iya gitu ya. Jadi ada banyak hal. Dukungan mungkin dia secara pendidikan nggak tinggi gitu ya. Tapi mungkin juga dia secara privilege atau orang tuanya kaya juga enggak mungkin ya. Tapi motivasinya dia tinggi karena dia punya goal, punya tujuannya apa? Gue harus nanti suatu saat sukses nih ya. Apapun ada kesempatan dia bisa saya ambil, bisa gitu. Jadi motivasi ini salah satu eh, apa salah satu yang berkaitan erat dengan self efficacy, apakah akan tinggi atau akan rendah gitu. Itu Oke. mencontoh orang tua juga iya, ya kan, tantangan-tantangan, pola didik juga iya, lingkungan apalagi ya. Kalau kumpul sama teman-teman yang pekerja keras, yang belajarnya rajin, pasti akan sedikit banyak ke bawah. Kalau kumpulnya sama yang setiap hari pesta terus ya, juga akan ke bawah. Gitu. Jadi tergantung nih mau seperti apa. Oke, ngomong-ngomong soal motivasi nih Kak, apa sih Kak yang ngebuat seseorang tuh nggak punya motivasi gitu? Jadi kayak hidupnya tuh lempeng-lempeng aja gitu. Eh, kalau dibilang nggak punya motivasi, ini agak subjektif ya, akan cukup personal. Saya nggak bisa bilang penyebabnya orang nggak punya motivasi itu apa, karena tiap orang yang saya temui, khususnya klien-klien itu beda-beda gitu. Ada yang karena kegagalan di masa lalu, ada. Ada yang karena eh, dikecilkan dalam tanda kutip oleh orang-orang di sekitarnya, tidak dikasih kesempatan, ada. Lalu lama-lama motivasinya hilang karena merasa selalu dipatahkan, dikecilkan, disepelekan, ada. Ada yang motivasinya hilang karena merasa bahwa eh, dia sudah cukup puas dengan kehidupan dan kondisinya dia yang sekarang. Itu juga ada. Ya, ada juga karena tidak tahan dengan konflik yang harus dilalui apabila dia ingin mencapai sesuatu, sehingga motivasinya akhirnya makin lama makin redup. Itu juga ada. Daripada gue konflik dengan A B C D E, ya kan, itu nanti lelah, udahlah segini-segini aja. Jadi keberaniannya untuk menerima satu tantangan itu jadi kecil, ya. Dan penyakitnya atau lawannya, musuh utama si motivasi itu adalah males. Ya. Jadi kalau udah malesnya gede, ya udah motivasinya udah bablas gitu. Jadi itu musuh utamanya. Udah kena sindir nih saya Kak. Hmm, Kadang uh, males-malesan. insecure juga bisa loh pengaruh ke motivasi teman-teman. Coba lihat deh, kalian insecure nggak sih dengan diri kalian sendiri? Atau dengan pencapaian orang lain kalian insecure nggak sih? Jangan sampai temen mencapai sesuatu kamu malah merasa bukannya ikut seneng gitu ya, tapi merasa kayak, ih kok dia aja bisa ya, gue kok nggak bisa ya gitu. Ih kok dia aja bisa ya, berarti saya udah nggak mungkin nih bisa jalanin sama kayak dia, katakanlah saingan gitu ya. Kayaknya dia udah berhasil deh, udah deh saya yang lain aja. Nah kalau kayak begini dia setiap kali pindah kemanapun dia akan punya pesaing-pesaing baru gitu. Jadi ini akan bikin motivasinya
Tergantung akan tetap stabil naik atau justru turun gitu. Yang ditanamkan apa oleh orang tua dari dia kecil juga itu pengaruh. Berarti banyak ya Kak faktornya. Salah satunya dari Iya, orang tua nih. Penting juga nih orang tua. Kalau sudah kaya-kaya nggak susah juga bisa aja nggak punya motivasi, ya kan? Kalau tidak dibiasakan untuk meraih sesuatu dengan usaha, gitu. Kalau lanjut pertanyaan selanjutnya Kak. Kalau misalnya kita Le, lagi ada masalah nih, Kak, ada nggak sih Kak cara atau saran untuk membangkitkan self efficacy ini Kak? gimana? Gimana? Sorry. Kalau misalnya kita lagi ada masalah nih Kak, ada nggak sih Kak saran atau cara untuk membangkitkan self efficacy ini Kak? Oke, kalau misalkan lagi hadapin masalah dan tadi saya udah kasih beberapa saran ya, tapi ternyata ada satu masalah yang membuat lupa semua untuk menerapkan atau mengenali ya kemampuannya dalam berpikir tentang plus minus keberhasilan sebelum-sebelumnya itu kayak hilang semua gitu ya. Nah, karena si masalah ini. Jadi saran saya adalah punya orang yang memang kalian anggap sebagai sosok yang mumpuni ya. Kalian percaya, kalian anggap dia itu bijak lah. Ya siapapun itu. Nggak harus orang tua. Kalau kalian merasa orang tua kalian tidak cukuap suportif, mungkin ada yang berkonflik seperti itu. Sebenarnya kalau bisa dengan lingkungan keluarga atau orang tua sebenarnya itu privilege. Itu salah satu hal yang kalian aman lah karena mereka pasti akan memberikan masukan yang sifatnya untuk kepentingan kamu, bukan mereka. Tapi andaikan disayangkan tidak punya hubungan atau relasi yang baik, yang mesra dengan orang tua, coba dengan sahabat ya atau teman yang kamu lihat memang kamu percaya dia itu tidak punya tujuan untuk menjatuhkanmu gitu ya. Minta masukan dari dia. Tapi kalau misalkan nggak punya juga ya kaitannya self efficacy, coba untuk ngobrol ya, konseling, cari tahu dengan psikolog. Dicari tahu akar masalahnya di mana. Ya, self efficacy-mu itu kenapa rendah ya, kenapa bermasalah itu yang mana? Penghayatan diri bagian mana? Fase hidupmu yang mana yang memberikan kamu satu hantaman dan kamu jadi berpikir bahwa gue nggak mampu nih. Gue ternyata cuman bisanya segini doang. Kejadian yang mana itu? Supaya itu nanti dibedah satu persatu dan diperbaiki cara berpikirnya. Gitu. Supaya penghayatan seterusnya jauh lebih netral. Gitu. Saya nggak bilang penghayatan selanjutnya akan jauh lebih positif ya, belum tentu, tapi karena kan kita setiap hari akan dapat masalah, nggak selalu akan positif, pasti ada fase naik turunnya kalau di kesehatan mental. Tapi setidaknya dengan yang sudah berlalu dan itu kita perbaikin, harapannya supaya emosi yang dulu unfinished business itu jauh lebih netral lah. Jadi selanjutnya melangkah itu jauh lebih objektif dalam melihat kesempatan dan juga mencari solusinya. Begitu, Nancy, saran saya. Punya orang, sparring partner untuk diskusi. Gitu. Oke, jadi Kamu saat diskusi nah, itu pasti nanti sambil, saat kamu bicara tuh kamu sebenarnya sedikit banyak tuh mengeluarkan isi kepalamu. Menganalisa omonganmu sendiri. Gitu. Itu sedikit banyak akan terjadi. Gitu. jadi harus cari partner nih Kak buat berbagi nih. Mm-mm. Kalau misalnya nih, Mm-mm. Kak, yang membuat self efficacy kita tuh rendah karena kita terlalu ngelihat pandangan orang lain gitu Kak. Itu gimana? Misalnya kayak padahal orang lain tuh belum berpikir seperti itu, tapi kita udah berpikir, ih takut ah nanti orang lain ngira kayak gini. Itu gimana tuh Kak? Kadang saya suka kayak Itu gitu sih Kak. nah itu insecure-nya ya keluar ya, cemasnya. Ya kalau kayak begitu, saran saya ya fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan saja. Ya, pikiran orang itu kamu nggak bisa kendalikan. Ya, belum tentu juga berpikir sama seperti yang ada di kamu. Bahkan kamu tidak masuk di pikirannya itu bisa jadi karena dia punya masalah lain yang jauh lebih memusingkan. Gitu ya. Mungkin dia melihatmu terdiam itu bukan karena sedang menilaimu, tapi pikiran dia melayang ke yang lain. Gitu. Jadi mungkin gitu kamu atau kita mungkin yang terlalu overthinking ya. Jadi itu yang mungkin kita perlu tenangkan. Tugas kita ya sebagai makin lama makin dewasa adalah menenangkan pikiran kita sendiri yang nggak masuk akal.
yang terlalu jauh. Nah, kita semakin dewasa diharapkan semakin bijak dan semakin bisa ngontrol. Yang mana yang perlu, mana yang enggak, gitu ya. Mana pikiran yang membangun, mana yang destruktif atau merusak, menghancurkan. Nah, itu dihilangkan. Ya, karena saya ini ingat satu pepatah, mungkin Nancy mau saya tanyain juga. Ini sering dipakai sih, tapi saya nggak tahu apakah Nancy pernah dengar ini apa enggak. Tentang serigala hitam, serigala putih. Pernah dengar, Nancy? Pernah sih Kak, cuman nggak tahu artinya. Nah, pernah ya. Kalau kamu punya dua serigala, satu hitam dan satu putih. Yang putih ini akan selalu menyayangimu, setia sama kamu, ya, menyambutmu di saat ya agak serem ya kalau serigala ya. Tapi ya, let's say serigalanya itu baik sekali. Dia akan nemenin kamu, jaga rumah kamu, gitu ya. Kemudian pokoknya ngindarin lah dari orang-orang jahat. Dia akan setia setia dalam arti baik, tidak akan menyakitimu. Yang satu serigala hitam. Ya, ini misalkan dia suka gigit kamu, ya, dia suka eh, jahat juga, ya, dia suka makan banyak peliharaanmu lainnya, ya, bahkan makan makananmu sendiri. Nah, dari dua peliharaan ini kira-kira yang lebih setia yang mana sama kamu? Yang putih Kak, Yang putih, kok bisa? karena kan dia baik sama saya Kak ceritanya. Hmm. Apakah baik Jadi pasti setia? Apakah dia akan tetap hidup dan tetap setia bagi kamu? Yang hitam kan juga ada di situ. belum tentu sih Kak. Yang tentu ya. Iya, yang paling setia itu yang paling sering kamu kasih makan, ya. Mana yang paling sering kamu kasih makan, kamu kasih waktu untuk dia deket sama kamu, itu yang paling setia. Kalau kita ngasih banyak kesempatan dan waktu untuk pikiran-pikiran yang jelek, ya, kita kasih mereka ruang dan waktu untuk mereka terus memutar di kepala kita, maka itu akan makin lama makin setia di kepala kita. Tapi kalau kita juga eh, sedikit banyak saat pikiran lagi nggak enak itu muncul dan kita kasih kesempatan dan waktu untuk pikiran baik itu lebih banyak frekuensinya dan intensitasnya, dia akan jauh lebih setia menetap di kepala. Jadi itu yang ingin saya bagikan sih, Nancy. Tergantung yang mana yang kamu ingin eh, berikan porsinya lebih besar. Dua-duanya akan silih berganti, betul. Tapi tinggal yang mana yang mau dikasih kesempatan dan ruang yang lebih besar. Oke, berarti semua tergantung ke diri sendiri juga ya Kak, balik lagi. Kita mau nggak Mm-mm. biarin pikiran ini nguasain kita atau enggak gitu sih. Ya kan Kak? Iya. Kamu kok jadi kayak sambil menekawang itu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih Kak. Iya, gitu. Gitu, Nancy dan teman-teman. Oke. Ini buat teman-teman Jigizen, ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya, silakan nih langsung tanya di kolom komentar. Atau udah pada tahu semua nih tentang self efficacy sendiri. Oh iya nih Kak, Mm-mm. ada nggak saran dari Kakak buat teman-teman yang masih belum memiliki sifat self efficacy ini Kak? Hmm, tadi saran saya sudah cukup banyak ya. Mungkin saya akan sedikit tekankan lagi bahwa perlu untuk kita kenalin siapa diri kita, apa yang kita suka dan kita nggak suka, apa yang jadi prinsip bagi kita, apa yang tidak jadi prinsip, apa potensi kita, ya, apa kelemahan kita, itu juga kita perlu tahu. Sehingga saat ada satu tujuan, kita tahu kita harus kembangkan yang mana. Kita tahu kita harus pelajari yang mana. Kita tahu di mana titik kita yang masih mungkin atau tidak kita lakukan. Supaya waktu yang kita miliki juga jauh lebih efektif. Ya, kalau waktu yang dimiliki lebih efektif, pencapaian ke arah goal akhir itu jauh lebih eh, cepat gitu ya, dibandingkan kita maju mundur dan nggak tahu nih apakah kita bisa apa enggak gitu. Jadi saran paling awal adalah kenali dulu diri sendiri. Potensinya apa, cocoknya di mana gitu ya. Lakukan berbagai cara untuk kalian bisa tahu kalian ini punya modal apa. Jadi ibaratnya kamu punya bahan baku apa sehingga tahu baru bisa masak apa.
Ya kan? Kalau kamu di dapur punyanya daging kambing, tapi kamu lihat temenmu masak bakso sapi, kamu pengen makan bakso sapi, ini kan agak repot. Kamu harus beli lagi daging sapi, kamu harus belajar cara bikin bakso, kamu harus banyak hal kamu ulang. Tapi kamu harus tahu dulu apa yang tersedia di tanda kutip dapurmu, apa yang tersedia di diri kamu. Ya, sehingga kamu tahu mau masak apa, kamu mau kerja apa, kamu mau melakukan apa, kamu cocoknya di mana. Oh, saya punya daging kambing, tapi saya nggak tahu cara bikin sate. Tapi kamu punya dulu modelnya, tinggal belajarnya. Ya, saya sudah coba bikin sate, ya. Saya sudah coba bikin sate kambing. Ternyata arangnya itu saya nggak ada atau kurang. Padahal saya sudah proses kerjasama sama tetanggamu. Tetanggamu punya arang, tapi dia nggak bisa bikin sate. Saling kerjasama, tercapai itu sate kambing matang lebih cepat, kenyangnya lebih banyak. Ya, jadi jangan eh, ragu juga untuk minta tolong orang karena orang lain pun sebenarnya bisa jadi partner kolaborasi yang bagus. Self efficacy-nya harus tahu dulu apa, terbuka untuk kerjasama, saling melengkapi, ya. Hasilnya juga bersama-sama bisa dinikmati. Jadi jangan saingan justru. Ah, kamu nggak punya daging kambing gitu kan ya. Ah, kamu nggak bisa bikin sate gitu. Nah, padahal dia punya bahan baku lain yang ternyata kalau kalian kerjasama itu jauh lebih banyak makanannya. Nah, ini yang kita perlu untuk hargai orang lain di situnya. Gitu, Nancy. Tiba-tiba pandemi, tiba-tiba turun hujan, ya kan? Sudah lagi masak-memasak, satenya udah mau mateng, hujan. Selesai, bubar semua gitu ya. Saya lapar, tetangga saya lapar. Arengnya sudah mati, satenya sudah nggak mungkin nih bisa bikin lagi, udah basah. Ya sudah, ternyata harus ganti plan di tengah jalan. Saya masih punya apa? Oh, saya masih punya daging kambingnya. Saya masih punya bumbu apa? Oh, saya masih bisa ini, masih bisa. Oh, ternyata tetangga sebelah lagi punya bumbu gulai. Ayo kita kerjasama lagi, kita olah ini jadi gulai. Makan bersama lagi, lebih kenyang lagi. Jadi selalu ada cara untuk mengganti rencana di awal. Tapi make sure dulu untuk tahu modalmu apa, kesempatannya apa, lingkungannya seperti apa, siapa yang bisa saya ajak kerjasama, hal apa yang harus saya pelajarin. eh, Titik di mana saya harus berhenti karena ini tidak sesuai atau tidak efektif gitu ya. Tapi jangan kecil hati. Kalau misalkan eh, orang lain yang nggak masak daging kambing ngatain kamu aneh karena kamu masak daging kambing, nggak apa-apa. Tiap orang dapurnya beda-beda. Gitu. Ini perumpamaan pakai makanan ya, supaya lebih mudah dipahami. Kadang sedih tuh Kak dikata-katain gitu. Hmm? Kadang sedih tuh Kak dikata-katain kalau kayak gitu. Cuman ya Kenapa gitu. sedih? Gitu, ya, it's okay. Karena kita kan proses mencari ya. Kamu juga ini mungkin kita lah, ya nggak cuman kamu, mungkin teman-teman di sini dan juga saya pun sedikit banyak kita masih mencari. Apalagi ya, punya apa lagi ya di dapur ya? Ada apa lagi ya? Termasuk di diri kita. Masih punya apa lagi ya saya yang bisa saya kembangin? Apa ya yang saya nggak punya tapi saya butuh gitu ya? Kalau sate kambingnya udah jadi nih, udah enak. Saya inovasi apa lagi ya? Saya kasih apa ya supaya jauh lebih enak? Supaya nanti kalau misalkan saya mau usaha daging kambing ini saya jual lebih mahal gitu. Sama dengan skill. Saya udah sekolah apa ya? Saya udah kerja apa ya? Apalagi yang bisa saya pelajarin? Supaya saya makin lama makin terus berproses. Jadi fokus di situ. Fokus di pembelajaran diri daripada sibuk ngomentarin masakan orang lain ya, daripada sibuk ngomentarin keberhasilan dan usaha orang lain, lebih baik seperti itu. Ternyata di tengah jalan stuck, ya udah minta pendapat orang lain yang apa ya, yang juga pernah dan juga satu frekuensi dengan masakan kita, dengan usaha kita gitu. Jadi eh, jangan ragu lah untuk seperti itu. Begitu, Oke. Nancy. Makasih loh Kak sarannya cukup menambah saya. Hmm, sama-sama. Teman-teman ini nggak ada yang nih yang mau tanya apa udah paham semua ya? Apa jadi lapar nih? Ya, kepikiran sate kambing nih Kayaknya malam ini deh, minggu. bulan Boleh sate nih. juga nih. Sate kambing kan kambing. Hmm, Oke, hmm, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, udah nggak kerasa nih ya Kak. Hampir 1 jam hmm, live IG kita malam hari ini nih.
Nah, mungkin aku Mm-mm. cukupkan sampai di sini aja kali ya, Kak. Sebelumnya buat Kakak ada nggak pesan buat teman-teman Zigizen di rumah nih, Kak, yang mau Oke. disampaikan? Oke. Wih, kedatangan Mawa ya namanya ya. Hai. Iya. Halo, Oke, Kak. halo. Pesan saya mungkin gini ya. Kalau kita gagal, yang gagal itu rencananya, bukan orangnya. Ganti aja rencananya, ya. Karena sampai kapanpun orangnya itu akan tetap kita. Jadi ganti rencananya, orangnya boleh kita kembangin, kitanya tetap belajar hal baru, tapi jangan tolak diri kita, jangan benci diri kita. Karena ini modal paling basic nih, ya. Modal kita nih lahir ini ya begini sebadan-badan ini. Ya, tinggal ditambahin topping ini itu, topping make up, topping pendidikan, topping pengalaman, topping keberanian, topping apa lagi, silahkan gitu ya. Tapi jangan benci badannya, jangan benci dirinya atau basicnya, karena ini yang udah pokoknya lah, udah utamanya gitu. Nah, itu pesan yang pertama sih. Eh, jadi kalau gagal rencananya, yang gagal itu sorry, jika gagal yang gagal itu rencananya bukan orangnya. Dan yang kedua, hidup itu kesempatan ya. Kita cuma punya kesempatan satu kali main nih di hidup yang sekarang. Jadi kasih poin atau skor yang terbaik yang bisa kita kasih. Gitu. Hidup itu menantang, bukan ancaman. Gitu. Kalau kamu merasa hidupmu penuh ancaman dan ketakutan, coba cari pertolongan dulu. Saya rasa seperti itu. Gitu mungkin Nancy dan Mawar. Oke, keren banget nih pesan dari Kak Sari. Buat teman-teman diingat tuh pesannya, kalau perlu dicatat, penting banget tuh.